Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saudaraku, kita lanjutkan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kita awali dengan tilawah bersama surat Ghafir. Adalah surat yang ke-40, dimulai dari ayat 28. Insya Allah malam hari ini adalah kajian reguler terakhir di bulan Sya'ban, karena hari Rabu yang akan datang kita sudah akan mulai kajian khusus untuk bulan Ramadan. Walaupun sangat besar kemungkinan kita lakukan ibadah bulan Ramadan ini tetap di rumah masing-masing, tetapi mudah-mudahan kualitas ibadah kita tidak berkurang. Justru kedekatan kita kepada Allah dengan adanya penderitaan ini, kita makin dekat kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa mengentaskan kita dari berbagai macam kekhawatiran, ancaman, dan penderitaan kita, kecuali Allah juga lah yang akan menyelesaikan semuanya. Kita tetap berharap mudah-mudahan ada sesuatu yang luar biasa. Walaupun keluar biasaan itu Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki, tapi mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan keluar biasaan, sehingga wabah ini akan segera berakhir sebelum Ramadan berakhir. Jadi kalaupun terpaksa kita menjalani ibadah bulan Ramadan dengan tetap tinggal di rumah masing-masing, maka ada beberapa kendala yang harus kita selesaikan. Jadi tetap tarawih sebagaimana biasa, tetap tadarus Al-Quran sebagaimana biasa, tetap melakukan qiyamul lail sebagaimana biasa. Kekurangan kita adalah ketika kita tidak mampu bertemu secara langsung, secara fisik dengan saudara-saudara kita sebagaimana biasa. Marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan memenuhi Fatihah kita dengan berbagai macam doa, berbagai macam harapan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, iman dan Islam, tetap yakin kepada Allah, tetap istiqomah. Andaikan kita dihidupkan oleh Allah, mudah-mudahan hidup kita juga istiqomah dalam Islam. Andaikan kita dimatikan oleh Allah juga, mudah-mudahan mati kita juga dalam keadaan Islam. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dengan ayat 28 surat Ghafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab.
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب صدق الله العظيم. Kita masih mempelajari surat Al-Mu'minun. Sekarang kita baca surat Al-Mu'minun dari ayat 71 sampai dengan ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون
أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang kita pelajari sampai dengan ayat 69 kemarin adalah kritikan Allah terhadap orang kafir. Jadi orang kafir yang dimaksud bukan hanya orang yang hidup pada zaman Nabi berdakwah saat itu, tetapi kritikan cara berpikir yang salah yang kemarin sudah kita pelajari, yang diberlakukan oleh orang kafir menghadapi Rasulullah sehingga mereka tidak percaya. Jadi kenapa mereka tidak percaya? Salah satu di antara penyebabnya Allah sebutkan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ketika membahas ayat 69 kemarin. Jadi yang pertama karena mereka itu memang menolak kebenaran yang sebenarnya itulah yang benar. Dan mereka lebih berpegang kepada bin haitsu tamassaku bitaklid. Mereka lebih berpegang kepada keyakinan lama yang mereka pegangi. Padahal keyakinan itu mereka tidak menemukan logika berpikirnya. Jadi kenapa mereka menyembah berhala? Itu kalau mereka ditanya, mereka juga tidak ngerti kenapa harus nyembah berhala. Logikanya apa? Kok harus nyembah berhala? Ya tidak ngerti. Ya pokoknya nenek moyangnya melakukan itu, ya itu yang diikuti. Lalu kalau aturan nenek moyang itu dilanggar, kira-kira siapa yang akan memberikan ancaman? Tidak ada sebenarnya. Tapi mereka tidak mau merubah pola berpikir yang benar. Jadi berhala itu bisa bikin apa? Berhala itu memberi apa? Kenapa harus disembah? Kemudian bagaimana cara nyembahnya? Itu ajaran siapa? Kitabnya di mana? Juga tidak ada. Mereka tidak menemukan cara berpikir yang benar. Yang kedua, penolakan yang dilakukan orang kafir adalah yang kemarin dijelaskan oleh Imam Nawawi, lau aqarru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lazalat manasibahum waqtalat riyasatihim. Kalau mereka mengakui Muhammad itu sebagai rasul, maka banyak posisi-posisi penting yang selama ini mereka pertahankan itu akan gugur. Posisi itu akan bergeser. Jadi ini menyangkut posisi adat, menyangkut posisi yang sudah mereka pertahankan berabad-abad. Jadi kalau mereka mengikuti Muhammad, maka apa yang mereka pertahankan, posisi yang sudah bagus ini, itu akan gugur. Ini tentu dimiliki oleh, jadi prinsip ini dimiliki oleh orang-orang yang sudah punya posisi. Karena kalau Nabi Muhammad nanti berhasil, tentu hukum adat yang mereka pertahankan selama ini akan bubrah, akan kembali kepada hukum yang sebenarnya, dan itu yang mereka tidak inginkan. Ini posisi yang kedua, itu alasan keduanya. Sedangkan alasan yang ketiga itu yang dimiliki oleh orang-orang yang awam. Mereka bukan para pemimpin. Nah, orang-orang awam ini khawatir kalau mereka percaya kepada Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka mereka akan dilecehkan, mereka akan dibully oleh orang-orang kafir yang menjadi tokoh-tokohnya. Jadi ada 3 alasan mengapa mereka menolak
ajaran Nabi Muhammad. Jadi alasan yang paling umum, alasan para pembesar, kemudian alasan orang awam. Mereka untuk bisa mempertahankan adat istiadat itu, mereka korbankan kebenaran yang logikanya sebenarnya mereka terima. Jadi apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu logikanya mereka terima. Tetapi untuk pindah agama, untuk pindah mengikuti ajaran Nabi Muhammad tidak semudah itu. Karena ada banyak kendala. Lalu Allah lanjutkan pada firman ayat yang ke-70. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Walau. Lau itu jika, artinya jika. Di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Quran, kebiasaan Al-Quran itu kalau ada sesuatu yang belum terjadi itu dikategorikan kepada 3 kelompok. Ada yang belum terjadi, lalu pasti terjadi. Suatu saat pasti terjadi, maka Al-Quran menggunakan bahasa idza. Ada yang belum terjadi, tapi pasti nggak terjadi, pasti tidak ada, pasti tidak mungkin terjadi. Itu menggunakan lau. Kemudian ada yang belum terjadi, bisa terjadi, bisa tidak. Ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau syaratnya terpenuhi, maka terjadi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, tidak terjadi. Ini menggunakan in. Jadi semua kata lau itu adalah pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Walau, karena dibaca nyambung dengan ittaba'a, maka membacanya menjadi walawit taba'a. Asalnya walau ittaba'a. Walau ittaba'a, walau seandainya atau jika saja ittaba'al haqqu, kebenaran itu mengikuti ahwa'ahum, keinginan-keinginan mereka. Hawa itu artinya kemauan. Hawa itu artinya kemauan yang berisi, yang memiliki dorongan. Orang yang punya kemauan itu pasti punya dorongan, ada power, ada kekuatan ketika orang itu punya kemauan. Biasanya kalimat yang disebutkan dengan hawa itu kemauan yang berasal dari kemauan-kemauan negatif. Jadi kemauan-kemauan manusia yang biasanya dikaitkan dengan nafsu. Jadi hawa, nafsu. Jadi keinginan-keinginan yang mereka maui. Jadi walawit taba'a, jika saja mengikuti apal haqqu, kebenaran, ahwa'ahum, terhadap kemauan-kemauan mereka. Jadi kalau kebenaran itu harus terjadi sesuai dengan kemauan mereka. Semua manusia itu punya kemauan, tapi kan manusia itu tidak punya kekuatan sebenarnya. Orang itu untuk mengejar kemauannya, dia menggunakan kekuatan yang ada. Kekuatan yang ada itu kekuatan yang diberikan oleh Allah. Orang pengen apapun, itu pasti mengejar keinginan. Semua orang itu mengejar keinginan. Orang beriman itu mengejar keinginannya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sehingga ketika orang beriman itu bicara tentang akhirat, maka kekuatannya, powernya itu langsung muncul. Itu orang beriman. Kalau orang kafir itu kemauannya adalah dunia. Jadi kalau bicara tentang dunia semangat. Tapi kalau bicara tentang tidak ada hubungannya dengan dunia, dia nggak semangat. Karena memang nggak ada kemauan. Jadi kekuatan itu sesungguhnya bukan milik manusia. La haula wala quwata illa billah. Manusia atau makhluk apapun, semua ciptaan Allah itu tidak ada yang punya kekuatan. Mereka tidak punya kekuatan dari dirinya sendiri. La haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, dan tidak ada power, nggak ada energi, nggak ada kekuatan, illa billah, kecuali semua ide, semua daya, semua kekuatan, semua rekayasa, semua rencana, dan kemampuan untuk melakukan rencana itu hanya bersumber dari Allah.
Nanti akan ada orang bertanya, berarti Allah juga yang memberi kekuatan kepada orang kafir untuk maksiat? Ya. Tetapi ada percikan semangat, keinginan. Jadi Allah itu memberikan kemampuan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ketika orang itu punya kemauan untuk melakukan maksiat, maka jika Allah kehendaki, maka kemauan maksiat itu akan terlaksana dengan kemampuan. Nah, pertanyaannya, dari mana kemampuan itu? Dari Allah. Allah mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang itu. Tapi Allah sudah memberitahu, kamu tak beri kekuatan. Dengan kekuatan ini kamu bisa maksiat. Tapi nanti kamu saya beritahu, setelah kamu maksiat itu akan ada ancaman. Lalu orang itu ditanya, mau nggak kamu setelah melakukan maksiat nanti diancam dengan neraka? Mau. Banyak orang yang nekat itu. Udah diberitahu bahwa setelah ditolong untuk melakukan maksiat, orang ini akan diberikan ancaman azab. Tapi dia mau melakukan. Nah, kebenaran yang dari Allah itu punya kekuatan tersendiri. Jadi kebenaran yang dari Allah itu punya kekuatan sendiri. Ada iradah Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan selain dari kekuatan Allah. Itu kan tadi kita bicara tentang kekuatan yang Allah berikan kepada makhluk. Jadi Allah yang memberikan kekuatan kepada makhluk. Allah yang memberikan kekuatan kepada nyamuk, kepada bakteri, kepada virus. Allah yang memberi kekuatan kepada mereka semuanya. Selama Allah menghendaki. Jadi kalau kita berpikir tentang makhluk yang sangat kecil, ya sebesar virus, yang sebenarnya juga sangat lemah, lalu bisa membunuh sekian orang banyak, bisa mengkhawatirkan orang sedunia, bisa membuat panik seluruh penduduk, bahkan dunia bisa berhenti. Itu bukan kekuatan virus, itu juga kekuatan dari Allah. Tetapi nanti akan ada iradah Allah yang tidak mungkin, jadi kehendak Allah yang tidak mungkin diintervensi oleh siapapun. Jadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah itu kan yakin bahwa semua yang diatur oleh Allah itu pasti baik. Sesungguhnya manusia juga tidak punya kekuatan untuk ikhtiar, kecuali manusia itu diberi oleh Allah kemampuan untuk ikhtiar. Jadi ikhtiar ini pun juga kekuatan dari Allah. Bukan karena kita hebat lalu kita selamat. Tetapi kita dititipi oleh Allah kekuatan sehingga kita bisa menyelamatkan diri. Maka menggunakan amanah Allah berupa kekuatan untuk berikhtiar, ini menjadi ibadah. Jadi menjalankan perintah Allah untuk menyelamatkan diri. Jadi kalau Allah itu punya iradah, punya kehendak, ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sehingga kalau orang itu berdoa, kan ada orang itu yang berdoa tapi maksa itu kan. Kan doa makanya tidak boleh maksa. Doa itu diikuti dengan khaufan wa tama'an. Doa itu diikuti dengan rasa khawatir tentang diri kita sendiri, wa tama'an, tetapi dengan kemauan atau dengan keinginan untuk dikabulkan. Jadi contohnya begini, gunung meletus. Semua orang mungkin nggak pengen lah gunung itu meletus, nggak pengen. Kalau bisa gunung itu selamanya jangan ada yang meletus. Tapi akhirnya setelah kita paham bagaimana ilmu tentang pergunungan, tentang bumi, bahwa gunung itu memang harus meletus, pada waktunya harus meletus. Walaupun untuk meletus itu akibatnya akan menimbulkan kerusakan sementara dan kerugian banyak orang. Orang sudah bikin rumah, sudah bikin kemapanan ekonomi, tiba-tiba hancur oleh meletusnya gunung. Nah, Allah itu ngatur satu persatu. Orang ini diberi letusan, orang ini diselamatkan, orang ini dihidupkan, orang ini dimatikan. Nah, kalau Allah itu bisa diintervensi, jadi kita berdoa, umpamanya penduduk sekitar gunung itu semuanya orang soleh, orang alim.
Mereka setiap berdoa pasti dikabulkan. Jadi ada gunung mau meletus. Lalu mereka berdoa, ya Allah jangan letuskan gunung ini. Padahal gunung meletus itu sebuah kebaikan. Ternyata orang soleh itu tidak paham juga mana yang baik, mana yang enggak. Karena kalau kebaikan yang Allah turunkan itu mengikuti kemauan manusia, maka enggak jadi ada kebaikan. Enggak jadi ada kebaikan. Misalnya kita semuanya berdoa, ya Allah berikan kesehatan kepada kami semua, jangan ada yang sakit penduduk dunia ini. Semuanya sehat. Kira-kira ada nggak yang rusak? Pasti ada. Rumah sakit rusak, dokter rusak, fakultas dokteran tutup, farmasi, apotik, wah banyak nanti. Banyak aspek yang rusak. Jadi kalau doa kita mesti dikabulkan, harus dikabulkan. Dan alam ini berjalan dengan sesuai kemauan kita, maka pasti tidak ada perjalanan alam yang ideal, tidak ada perjalanan alam yang bagus, malah rusak semuanya. Allah berfirman di ayat ini, walawit taba'al haqqu, jika saja kebenaran itu mengikuti ahwa'ahum, kemauan mereka, lafasadatis samawatu, pasti akan rusaklah semua susunan langit. Jadi susunan langit itu akan rusak. Karena kita maunya Allah menyusun langit sesuai dengan kemauan kita. Jadi andaikan hujan itu turun, ini dari apa? Allah menurunkan air dari langit yang terdekat, dari hujan. Hujan itu kan konon turunnya hanya di ketinggian 2000 ya, 3000 sampai 5000 meter di atas permukaan air laut. Jadi enggak tinggi-tinggi amat hujan itu. Karena hujan diturunkan dari ketinggian yang terlalu tinggi, mungkin jadinya malah enggak jadi air kan. Atau diturunkan dari ketinggian terlalu rendah. Jadi bikin hujan terlalu rendah. Itu kira-kira malah gerojok enggak karu-karuan itu. Itu membahayakan itu. Jadi Allah sudah ukur kok tingginya hujan itu harus dari berapa meter di atas permukaan air laut. Itu sudah diukur oleh Allah. Andaikan hujan itu turun menurut kemauan kita. Jadi kalau kita mau pergi sebaiknya jangan hujan. Ya Allah kalau hujan biarlah pas saya tidur aja lah. Biar nggak mengganggu aktivitas saya. Sementara yang tidur cuman kita. Tidurnya pagi hari. Yang lain, orang lain itu di pagi hari nggak ada yang tidur. Ya rusak nanti. Jadi biarlah hujan itu turun sesuai dengan kehendak Allah. Angin itu berhembus sesuai dengan kehendak Allah. Virus ini menyebar sesuai dengan kehendak Allah. Kapan malam itu diberi gelap, itu Allah yang ngatur itu kan. Kapan siang hari itu diberi terang, itu Allah yang ngatur. Jadi Allah itu sudah maha tahu. Orang yang maha tahu kok diayel. Allah itu sudah maha tahu, maha mengatur. Dan Allah tahu apa dampak dari masing-masing yang Allah putuskan. Allah sudah tahu semuanya. Kita tuh tidak ngerti apa-apa. Jadi bahkan kalau kita itu berdoa saja, ini kita yang mukmin ini ya, mukmin percaya kepada Allah bahwa Allah itu maha kuasa. Itu andaikan doa kita semuanya dikabulkan, ya rusak kok hidup ini. Rusak, hidup ini rusak. Jadi kalau ditanya apakah doa itu harus dikabulkan? Ya tidak harus, terserah Allah itu. Terserah Allah, doa tidak harus dikabulkan. Karena kalau doa itu dikabulkan, orang kaya nggak ada yang mau miskin. Dan orang miskin semuanya pengen kaya. Padahal itu semuanya digeser itu kan. Ada orang yang diberi kekayaan, lalu anaknya nakal, akhirnya uangnya habis, akhirnya orang kaya jadi miskin. Yang anak buahnya dulu dibentak-bentak, yang dulu jadi bawahan, karena kerja kerasnya menggeser. Jadi ada yang diatur oleh Allah, yang satu diberikan kehancuran, yang satu diberikan naiknya pangkat, satu diberikan kebaikan-kebaikan duniawi, satu diberikan kebaikan-kebaikan, satu tidak diberikan kebaikan duniawi. Tetapi kan posisi hamba ini kan sama. Jadi kalau kita yakin bahwa orang miskin pasti bisa masuk surga, orang kaya juga pasti bisa masuk surga.
Orang sakit bisa ke surga, orang sehat juga bisa ke surga. Orang mati muda bisa ke surga. Orang mati tua juga bisa ke surga. Di sini adil. Allah tuh sudah berikan keadilan. Jadi masing-masing itu kok hanya ujian. Jadi dunia itu jangan menjadi urusan kita untuk kita atur lalu kita pusingkan. Itu urusan Allah kok. Itu urusan Allah. Jadi kita itu udah pasrah saja, ikut aja. Loh, tapi nanti kalau enggak, ya kalau berdoa memang harus berdoa yang baik-baik. Tapi kalau enggak dikabulkan jangan ngambek. Jangan frustasi karena doanya enggak dikabulkan. Karena misalnya sekarang, kita semuanya berdoa, ya Allah mudah-mudahan corona ini segera berakhir. Mudah-mudahan kami bisa Ramadan dengan mengalami kenikmatan sebagaimana Ramadan-Ramadan sebelumnya. Tapi andaikan Allah tidak mengabulkan, lalu kita sholat tarawih di rumah, kita buka puasa di rumah, kita sholat tahajud, sholat witir, tetap aja di rumah. Dan maksimal kita hanya kumpul dengan keluarga kita. Apakah itu akan menutup, apakah Allah akan menutup pahala Ramadan ini lebih kecil dibanding dengan pahala Ramadan tahun yang lalu? Juga enggak. Allah memberi kesempatan yang sama. Memberi kesempatan yang sama. Bahkan jangan-jangan dengan Ramadan yang kita meriahkan itu malah Ramadan yang belum diterima oleh Allah. Jangan-jangan dengan kita beramal di hadapan orang banyak, kita lebih sering fokus untuk memamerkan amal kita. Tarawih malam pertama di-share. Alhamdulillah, anak soleh dekat dengan Allah. Di-share itu, tarawih malam pertama, tahajud malam pertama. Oh, nanti tadarus Al-Quran, alhamdulillah malam ini 3 juz. Jangan-jangan malah buyar itu pahalanya. Kita di rumah, nanti kalau kita belum boleh keluar rumah pada saat Ramadan, kita di rumah, mungkin kita buka puasa jangan banyak-banyak. Buka puasa sekedar kita masih bisa bergerak, kuat untuk melakukan tarawih berikutnya. Lalu suami jadi imam. Anak dan istri mungkin ada pembantu menjadi makmum. Saat itulah muncul imam baru. Jadi nanti kalau Ramadan ini benar-benar tidak bisa keluar dari rumah dan kita semuanya sholat tarawih di rumahnya masing-masing, Allah telah membuat berapa imam nanti. Di setiap rumah itu ada imamnya. Jadi para istri yang dulu menikah ingin punya imam yang sampai hari ini belum kelakon. Ya alhamdulillah Ramadan ini akan menjadikan para suami benar-benar menjadi imam ini. Dan ini bukan memang ini tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita. Dan itu adalah kemauan Allah. Lalu apakah itu buruk? Tidak, itu baik. Itu baik. Lalu kita khawatirkan, ya Allah kalau saya nanti Ramadan tidak bisa ke masjid, nanti jangan-jangan Ramadanku nggak diterima. Bukankah kita sudah mendapatkan jaminan dari Allah soal puasa itu haknya Allah itu akan memberi pahala. Allah tidak membuat indeks pahala untuk puasa. Kalau baca Al-Quran per huruf 10 rahmat. Untuk sholat malam, sholat jamaah isya itu sama dengan sholat separuh malam. Sholat jamaah subuh sama dengan sholat semalam suntuk. Sholat qobliyah subuh sama dengan banyak, semuanya ada indeksnya itu. Ada indikasi, ada indikator, setiap amalan itu diberi pahala. Tapi puasa tidak diberikan indikator oleh Allah. Orang yang puasa Ramadan, kan kalau puasa itu tidak ada batasan tempat. Mau di masjid, mau di rumah, mau dimanapun. Niatnya adalah puasa Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan ini kehendak Allah dan ini kebaikan yang pasti kita dapatkan. Allah itu maha baik. Allah itu maha baik dan Allah itu memberikan kebaikan kepada hambanya. Jadi kita tidak pesimis. Atau jangan-jangan kalau kita malah menginginkan sesuatu, menurut kita keinginan kita itu baik. Justru mungkin malah menurut Allah keinginan kita itu malah tidak baik. Jadi kalau kebenaran yang Allah turunkan
nabi, kriteria nabi ngikuti kemauan mereka, kriteria Al-Quran mengikuti kemauan mereka, lafasadatis samawatu, pasti akan rusaklah kehidupan langit, wal ardu dan bumi, waman fihina, dan apapun makhluk bernyawa dan berakal yang ada di antara langit dan bumi itu akan rusak. Ailau kanal haqqu alladzi karihuhu muwafiqan li ahwaihimul batilah. Seandainya kebenaran yang Allah turunkan melalui para nabi dan melalui wahyu, melalui kitab, itu adalah kebenaran yang selama ini kebenaran yang mereka benci. Jadi mereka tidak suka kebenaran yang Allah turunkan. Mereka membenci kebenaran yang Allah turunkan. Itu diturunkan oleh Allah lalu mengikuti kemauan mereka al-batilati li ahwaihim al-batilah, kemauan mereka yang rusak, yang batal. La kharajatis samawati wal ardu, tentu langit dan bumi ini akan keluar. Artinya keluar dari jalurnya. Jadi akan tidak pas. Wa man fihinna, dan siapapun yang ada di antara langit dan bumi, anis solahi, keluar dari kebaikan-kebaikan, keluar dari jalur yang normal, dari kebenaran, wal intidhamil bil kulliyati, dan keluar dari keteraturan yang umum. Jadi alam yang global ini akan hancur kalau alam ini diatur oleh manusia, karena manusia itu semuanya punya keinginan. Ya seperti tadi gambarannya, nggak ada orang yang pengen sakit, tapi Allah tetap saja membuat orang sakit. Nggak ada orang yang pengen mati, tapi tetap Allah itu membuat orang tetap ada yang mati. Pengen, nggak pengen, setuju tidak setuju, maka ketentuan Allah di bumi dan langit itu sudah akan jelas. Nah, ini soal kebenaran. Padahal kebenaran yang Allah atur itu kan kebenaran untuk jangka panjang, kebenaran untuk waktu yang tidak terbatas. Kalau kebenaran itu ikut manusia untuk kehidupan dunia saja, kehidupan yang di kolong langit di atas bumi, ini sudah akan rusak, sudah akan hancur. Bal atainahum, bahkan kami memberikan kebenaran itu kepada mereka, bidzikrihim, dengan membawa kemuliaan mereka, ay bal ji'nahum bil qur'anil ladzi fihi syarafuhum. Kami turunkan Al-Quran itu kepada mereka yang dengan turunnya Al-Quran itu akan mengantarkan kepada kemuliaan mereka. Al-Quran itu diturunkan untuk membuat hidup manusia ini mulia. Nanti kalau diikuti mulia, kalau nggak diikuti maka dia akan hidup terhina. Wa qara'a Abu Amr wa fi riwayatin atainahum bimaddil hamzati, ada yang baca A-nya panjang, yang tadi kita baca itu A-nya pendek. Ataina. Tapi Abu Amr dan beberapa riwayat itu membaca atainahum. Ai a'tainahum, yaitu yang kami berikan kepada mereka. Fakhruhum. Falba'u mazidatun fi bidzikrihim. Sedangkan ba' pada kata bidzikrihim itu adalah ba' mazidah, tambahan. Wa qara Ibnu Abi Ishaq wa Isa bin Amr wa Abu Amr wa Aidon atai tuhum bil bita'il mutakallim. Jadi ada juga imam yang baca ayat ini bal atai tuhum. Ada yang baca bal atainahum. Tadi yang kita baca bal ataina. Ada yang baca bal ataitu. Ada yang baca bal ataita. Siapa yang baca ataituhum? Itu adalah Abi Ishaq, kemudian Ibnu Abi Ishaq, kemudian Isa bin Amr, kemudian Abu Amr. Itu juga membaca, Abu Amr juga membaca ataina, Abu Amr juga membaca ataitu. Bita'il mutakallimi, dengan tak mutakallim wahdah. Jadi kalimat yang diucapkan mewakili pelaku satu orang. Wa qara'a al-Juhdi wa qara'a al-Juhdari wa Abu Raja ataitahum bitta'i ala khitabir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang baca ataita. Jika dibaca ataita maka yang dimaksudkan adalah engkau Muhammad datang kepada mereka
dengan membawa kebenaran. Wa qara'a Isa bidzikrahum, ada juga yang baca dengan kata bidzikrahum. Jadi pakainya zikra. Bukan bidzikrihim, tapi pakai zikrahum dengan ya taknis. Dengan baca ya taknis. Bi alif taknis dengan alif taknis. Ai bi wa'dhihim, yaitu dengan memberi peringatan kepada mereka. Wa qara'a Abu Qatadah nudzakiruhum binunil mutakallim mudhari. Dari dzakkara musyaddadul kaf yang ditasdid kafnya. Dzakkara yudzakiru, ai nudzakiru. Wahya jumlatun haliyah, yang kesemuanya itu menjadi jumlah haliyah. Jadi bal atainahum bidzikrihim. Al-Quran ini aku turunkan untuk membawa kemuliaan kepada mereka. Siapa yang ikut Al-Quran pasti mulia. Siapa yang tidak nuruti Al-Quran, maka dia rela menjatuhkan dirinya ke dalam kesengsaraan, di dalam kehinaan, di dalam kerendahan. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya jadi orang Islam itu ribet ya, apa-apa diatur, makan diatur, pakaian diatur, pakaian Islami, makanan syar'i, ketawa syar'i, jadi ketawa syar'i, jalan syar'i, olahraga syar'i, semuanya diatur pakai syar'i. Orang yang mukmin, orang yang percaya dengan Al-Quran, yakin bahwa semua aturan itu Allah turunkan agar kita tetap mulia. Agar tetap mulia. Tapi kalau itu andaikan nggak diikuti, nggak apa-apa kok. Dia akan tetap jadi wujud manusia. Walaupun nantinya nggak jadi manusia beneran. Casingnya casing manusia itu. Tapi softwarenya itu mungkin softwarenya kambing. Ya casingnya casing manusia. Tapi kalau dia ikuti bener Al-Quran itu, maka dia akan casing manusia, software manusia. Tapi kalau dia tinggalkan Al-Quran, maka dia casingnya manusia, nah softwarenya itu yang terserah. Tapi jangan milih manusia. Bisa softwarenya itu bisa setan, bisa kambing. Jadi pola berpikirnya ya kayak pola pikirnya. Kemarin kita ambil contoh itu bukan pola pikir ayam. Pola pikir ayam itu tidak bisa membedakan mana yang berharga dan mana yang tidak berharga. Ayam itu tidak tahu bedanya antara jagung dan emas. Kalau kita disuruh milih, kita kasih dua tawaran. Yam, ini ada jagung, ini ada emas segede jagung. Ayam pilih mana? Dia pasti pilih jagung. Karena bagi ayam yang penting bisa makan. Emas itu kan masih panjang itu. Harus bawa ke toko emas dulu, lalu dijual, lalu pakai beli jagung dapat 2 pickup. Tapi kalau ayamnya cerdas, mestinya dia pilih emas. Walaupun hari ini belum bisa makan, tetapi hanya beda sedikit saja waktu, dia punya makanan 2 pickup dari jual emas. Seperti kita, mungkin dari aspek keduniaan, aspek duniawi, kita harus berkorban memang. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia nggak sholat, menikmati dunia semaksimal mungkin. Orang-orang beriman nggak bisa. Bekerja harus berhenti sholat duhur dulu. Lagi enak tidur berhenti sholat tahajud. Lagi enak-enak makan berhenti puasa Senin Kemis. Lagi enak-enak ngobrol, baca WA, suruh berhenti baca Al-Quran. Orang-orang kafir bebas melakukan apa saja. Dia bisa menikmati semuanya. Dan dia bisa menikmati hari ini semaksimal mungkin. Orang mukmin tidak bisa begitu. Orang mukmin semuanya duniawinya dikurangi. Tetapi orang mukmin sadar, hanya beda sedikit kok. Nanti matinya juga sama-sama mati. Gitu. Nah, setelah mati, orang mukmin panen besar. Dia punya banyak hal. Lah orang kafir, dia menderita total. Benar-benar menderita total. Dan ini soal cara berpikir. Jadi, fahum an dzikrihim mu'ridun. Sementara mereka terhadap fakhrihim wa syarafihim, terhadap kemuliaan mereka mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling. Jadi mereka itu disiapkan oleh Allah untuk jadi mulia dengan turunnya Al-Quran. Lalu mereka berpaling dari Al-Quran, malah mengolok-olok yang ngaji, membuli orang-orang yang membaca Al-Quran, membuli Rasulullah, membuli orang-orang beriman. Padahal itu semua untuk kemajuan mereka, untuk kemuliaan mereka. Wa kana yajibu alaihim ayyaqbalu alaihi akmala ikbalin. Padahal mereka itu seharusnya
itu menerima apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Quran. Jadi yang dihalalkan diikuti, yang diharamkan dijauhi, yang harus dikerjakan itu dikerjakan. Dengan begitu maka mereka akan mendapatkan kemuliaan itu. Inilah ayat 70 surat Al-Mu'minun, dan kelanjutan dari ayat ini insya Allah akan kita lanjutkan bulan Syawal pada saatnya nanti. Mudah-mudahan nanti bulan Syawal keadaan sudah jauh lebih baik, kita bisa ngaji sebagaimana biasa, dan mudah-mudahan kita masih hidup saat itu, jadi panjangkan umurnya, bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Dengan ini ibadah Ramadan istimewa karena beda dengan biasanya. Dan mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dan kita terus berdoa dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu lagi nanti pada ayat 71 surat Al-Mu'minun pada bulan Syawal yang akan datang. Dan insya Allah mulai kajian Rabu itu akan dilaksanakan pada saat Kamis pagi. Kita sedang menunggu pengumuman pemerintah Ramadan tanggal 1-nya jatuh pada hari apa. Nanti kita akan ikuti. Tetapi kajian Al-Quran tafsir akan dilangsungkan pagi hari dengan tema tafsir surat pendek. Insya Allah dimulai dari surat At-Takatsur. Jadi dari surat At-Takatsur dan seterusnya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.